Baik Ji cemburu kakaknya menikah dengan konglomerat. Ia meniru kebiasaan, bahkan mengoperasi wajahnya persis kakaknya. Demi menggantikan posisi kakaknya, Gong Ji. Hari ini, aku akan menceritakan kisah horor kakak beradik, Secret Recipe. Baik Ji tidur di ruang operasi. Dokter berkata ia sudah sangat cantik. Ia masih ngotot dan ingin mukanya sama dengan yang difoto. Foto itu adalah kakak tirinya, Gong Ji. Ternyata Gong Ji mau menikah dengan Min, konglomerat yang tampan. Gong Ji akan menjadi istri keenamnya. Tapi, karena hidup mewah dan berkelimpahan, ia setuju saja. Baik Ji cemburu karena Gong Ji akan hidup lebih baik dari dirinya. Jadi, ia akan mengubah wajahnya seperti Gong Ji. Ia akan mencari kesempatan untuk merebut Min dari kakaknya. Sementara itu, Gong Ji sedang ganti baju di kamar dan bersiap-siap bertemu Min. Meski ibu tirinya menyindirnya, tapi ia masih menyiapkan sepatu untuk Gong Ji. Siapa kira Gong Ji berhasil menggait pemuda kaya raya? Saat makan malam, ibu tiri Gong Ji memuji Min. Karena penampilannya yang awet muda. Min yang berumur 60 tahun tampak seperti pemuda awal 20-an. Ibu tirinya juga memanggil Baik Ji turun. Saat Baik Ji turun, Gong Ji melotot marah. Siluman rubah ini, berdandan sama seperti dirinya. Saat makan, Baik Ji mengelus paha Min dengan kakinya. Min mungkin sudah sering digoda wanita. Dengan tenang, Min meletakkan tangannya di paha Gong Ji. Setelahnya, Min dan Gong Ji bermesraan di kamar. Gong Ji mendengar Min memujinya hingga bulu kuduknya berdiri. Dari dekat, ia bisa mencium aroma tubuh Min yang segar, natinya berbunga-bunga. Saat berciuman dengan Min, Gong Ji melihat lubang di dinding. Ternyata, Baik Ji mengintipnya selama ini. Tanpa ragu, Gong Ji menusukkan tusuk konde ke dalam lubang tembok. Hampir saja mengenai mata Baik Ji. Gong Ji mengancamnya, "Jika kamu mengintipku lagi, akan kubuat buta, lalu menyumbat lubang itu." Saat sarapan, Min biasanya makan daging asap, semangkuk nasi, dan sup sayur. Sekretarisnya berkata stok daging sudah menipis. Min berkata dengan tenang, akan mengisinya sebentar lagi. Lalu, sekretaris Min mengantarkan sebuah gaun pernikahan yang mewah kepada Gong Ji. Ibu tirinya takjub dan bertanya berapa harganya. Karena ada sekretaris Min di situ. Gong Ji berkata, harganya tidak penting. Yang penting adalah ucapan terima kasih karena Min sudah menyiapkan gaun ini. Sekretaris Min yang sudah mengeluarkan cincin berlian, memasukkannya lagi ke tas. Entah karena kata-kata Gong Ji tadi, atau karena ia melihat Baik Ji yang bersembunyi di tangga. Saat sekretaris Min pergi, Gong Ji mengejarnya dengan payung. Gong Ji mengingatkannya mungkin akan hujan dan sebaiknya jaga-jaga. Malamnya, gaun itu mengeluarkan darah entah dari mana. Gong Ji tersentak dari tidurnya, nuntung saja itu hanya mimpi. Tapi, gaun yang digantungnya di cermin raib. Saat itu, ia mendengar suara ibu tirinya dan Baik Ji. Mereka sedang merencanakan bagaimana cara menggantikan Gong Ji di pernikahan. Ibu tirinya berkata, laki-laki sama saja. Pasti suka yang lebih muda dan liar. Baik Ji, kamu harus lebih aktif sedikit. Tiba-tiba, Gong Ji masuk ke kamar dan meminta Baik Ji melepas gaun itu. Jelas-jelas gaun itu miliknya. Tapi, dua orang kurang ajar itu malah mengejeknya dan berkata, lagi pula kakimu buntung. Bagaimana pergi ke sana? Gong Ji melihat kakinya yang menghilang dan pingsan seketika. Saat bangun, ia masih berada di kamar. Kakinya baik-baik saja. Apakah semua ini hanya mimpi? Tapi, ada satu yang pasti. Baik Ji ingin menikahi Min menggantikannya. Ternyata, gaunnya benar-benar hilang. Jendelanya juga dikunci rapat. Sementara kamarnya sudah dipenuhi gas yang berasal dari lubang tembok. Akhirnya, Gong Ji pingsan. Kasihan sekali. Sementara itu, ibu tirinya dan Baik Ji pergi ke rumah Min. Ibunya berkata Gong Ji idak bisa hadir. Tapi, ia punya dua putri. Yang ini lebih muda dan montok. Min menolaknya karena ia tidak harum dan ogah menikah dengannya. Ibu Baik Ji emosi karena anaknya diejek. Ibunya berkata bahwa cangkang putrinya menutupi harumnya. Maka harus dibelah supaya harum daging segarnya tercium. Min tampak antusias mendengar kata-kata ibu Baik Ji. Ia mendekati Baik Ji. Adegan beralih ke Gong Ji yang ternyata tidak mati. Di situ ada sekretaris Min yang sedang mengolah daging. Ternyata, saat sekretaris mengantarkan cincin,
Ia melihat Gong Ji pingsan, lalu menyelamatkannya. Sekretaris berkata, Gong Ji sangat beruntung karena lolos dari bencana. Lalu membuang cincin permata itu ke tong daging. Gong Ji marah karena mengira sekretaris dan Baek Ji bekerja sama. Apa kamu kira dengan mengurungku, Baek Ji bisa menikahi Min? Gong Ji lalu memungut cincinnya. Gong Ji meracau bahwa ayahnya sudah dimenangkan Baek Ji. Kali ini, ia tidak boleh kalah lagi. Tetapi sebenarnya, ia salah paham dengan sekretaris. Sekretaris mengurungnya untuk balas budi karena Gong Ji memberinya payung. Gong Ji lari ke rumah Min dengan gaun lainnya. Ia tidak tahu hal mengerikan apa yang terjadi di bawah tanah. Min membawa Baek Ji ke ruangan yang penuh dengan peralatan. Baek Ji bertanya untuk apa alat-alat ini. Dengan lembut Min menjawabnya, kamu akan tahu segera. Min menyuntikkan obat bius di leher Baek Ji. Tak lama, Baek Ji sadar dirinya diikat di kasur. Min berkata, cuma kamu yang sukarela datang ke ruangan ini. Jadi, Min akan membiarkannya melihat bagaimana ia akan dibunuh. Saat itu, Gong Ji akhirnya menemukan pintu bawah tanah. Ia melihat adegan yang mengerikan itu dan langsung kabur. Gong Ji bersembunyi di ruang gaun dan melihat gaun pengantin dari beberapa istri Min sebelumnya. Ia tahu Min membawa istri-istrinya ke ruang bawah tanah dan membunuhnya. Saat Min masuk untuk memeriksa, ia dipanggil oleh sekretarisnya. Gong Ji berhasil lolos. Gong Ji tiba bangun. Ternyata, ia berada di rumahnya. Tapi, cincin berlian itu kenapa masih di tangannya? Berarti kejadian kemarin bukan mimpi. Supaya Min tidak memperhatikannya, Gong Ji mulai meniru dandanan Baek Ji. Ibu tirinya tidak tahu apa-apa. Nia masih senang karena Baek Ji berhasil menikahi konglomerat. Ia memperlihatkan acar daging segar yang dikirim oleh Min, lalu mencobanya. Gong Ji bertanya, apa daging Baek Ji enak? Ibu tirinya langsung muntah-muntah. Tapi, penyesalan tak ada gunanya. Di saat yang sama, Min sedang menikmati sarapan segarnya. Sekretaris di sebelahnya, ternyata adalah ibunya. Dua siluman ini sebenarnya sudah tua, tetapi, mereka terlihat sangat muda. Sekretaris dan Min makan daging wanita muda supaya hidup abadi. Baek Ji tergiur oleh harta Min hingga membutakan hatinya, dan tak sengaja membantu Gong Ji. Saat ada makanan enak dan gratis di depanmu, jangan langsung dimakan. Siapa tahu dalamnya itu racun. Oke, ceritaku sampai di sini. Film ini adalah film horor Korea. Yang suka jangan lupa komen dan like. Aku Kaki Minyak, anak Indonesia. Sampai jumpa.